Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Deskriptif Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Mortalitas Bayi di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, yang disusun oleh Anggun Yunita, Nenek Istiani, Vivin Muslihatingsi, jurusan Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Komponen demografi ada 3. Yang pertama, kelahiran atau fertilisasi. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, mobilisasi. Pada saat ini, kematian bayi merupakan urutan pertama dalam kematian. Departemen Kesehatan tahun 1990 menetapkan angka kematian bayi sebagai indikator umum status kesehatan nasional terhadap kemajuan suatu bangsa. Kematian bayi dibedakan atas 2 faktor. Yang pertama, faktor endogen atau kematian neonatal, yaitu kematian pada bulan pertama sejak bayi dilahirkan, yang diwarisi sejak lahir oleh orang tuanya atau berpengaruh lingkungan. Yang kedua yaitu faktor eksogen atau kematian postneonatal, yang terjadi antara usia 1 bulan atau sampai dengan 1 tahun, disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Dari laporan tahun 2010 di Jawa Timur, terjadi sekitar 5.533 kematian bayi dari 589.482 kelahiran hidup. Dan yang terbesar yaitu berada di Kabupaten Jember sebanyak 427 bayi. Dan yang paling tinggi berada di Puskesmas Kecamatan Sukowono sebesar 29 kasus. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah kematian bayi sebesar 29 kasus, dengan penyebab kematian terbanyak adalah akibat berat badan lahir rendah, sebanyak 8 kasus kematian. Berdasarkan data yang ada, angka kematian bayi di Kecamatan Sukowono tahun 2012 menunjukkan 19 kasus kematian. Tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebanyak 25 kasus kematian. Dan tahun 2014, selama bulan Januari sampai Maret, sebanyak 7 kasus kematian. Kematian bayi terbanyak disebabkan oleh berat badan lahir, sebanyak 33 kasus kematian, afiksia sebanyak 13 kasus kematian, kelainan bawaan sebanyak 9 kasus kematian, dan aspirasi sebanyak 8 kasus kematian. Dapat dilihat dari kasus tersebut, yang paling berpengaruh terhadap kematian bayi yang pertama yaitu berat badan lahir rendah. Mereka melakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara in-depth interview untuk mengetahui secara deskriptif usia kawin pertama ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang kesehatan, pendapatan keluarga, dan status gizi yang diberikan terhadap mortalitas bayi di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Berikut hasil dari penelitiannya. Yang pertama, usia kawin pertama ibu. Penentuan usia kawin pertama responden di Kecamatan Sukowono adalah usia 13 tahun sampai dengan 30 tahun. Artinya, penentu usia pertama terendah adalah usia 13 tahun dan tertinggi adalah 30 tahun. Berikut tabel distribusi responden menurut umur kawin pertama di Kecamatan Sukowono pada tahun 2014. Dapat dilihat, usia terbanyak responden yang menikah pada umur 16 tahun sampai 18 tahun yaitu 35 jiwa atau sekitar 45,4%. Sedangkan usia pertama responden yang sedikit adalah 28 sampai dengan 30 tahun. Jadi, wanita di Kecamatan Sukowono mempunyai usia kawin pertama kurang dari ketentuan minimal kawin, yaitu 17 tahun. Tentunya ini sangat berisiko terhadap kelahiran sang anak. Perkawinan di bawah usia 18 tahun belum mengerti tentang kesehatan reproduksi wanita yang berisiko terhadap terkenanya kanker rahim. Wanita melakukan perkawinan di bawah 18 tahun memiliki risiko kematian tinggi jika melahirkan.
Sang ibu harus dipersiapkan secara fisik, mental, maupun materi agar kehamilan dan kelahiran anak dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan data, masyarakat Sukono bersuku Madura yang dimana memiliki tradisi perkawinan berbeda dengan masyarakat Jawa. Mereka berpendapat bahwa seorang anak gadis yang telah memasuki usia dewasa sudah harus dinikahkan agar tidak ada anggapan dari masyarakat sulit dalam menemukan jodoh. Dalam undang-undang disebutkan bahwa syarat utama untuk mencapai perkawinan yang baik adalah adanya kedewasaan atau kematangan jasmani dan rohani. Pendewasaan usia kawin berarti kematangan secara fisik maupun psikis dalam memasuki rumah tangga. Semakin muda usia perkawinan, semakin besar resiko yang dihadapi ibu maupun anak pada saat hamil maupun melahirkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuri pada tahun 1988. Pada kenyataannya, banyak ditemui peristiwa akibat dari perkawinan muda tanpa disadari. Atau tidak, hal ini masih sering terjadi. Sehingga usia yang aman untuk melahirkan adalah antara umur 20 sampai dengan 30 tahun. Karena sebelum atau setelah umur tersebut dapat membahayakan kehamilan. Yang kedua, yang berpengaruh terhadap tingkat kematian bayi di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, yaitu pendidikan ibu. Berdasarkan tabel distribusi responden menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember tahun 2014, pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh responden adalah jenjang pendidikan SD sebanyak 63 jiwa, atau sekitar 81,8%, dengan alasan keterbatasan biaya untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa pendidikan tidaklah terlalu penting bagi mereka, sebab wanita akan selalu bekerja di dapur dan mengurus anak dan tidak memerlukan pendidikan tinggi. Lalu apa pengaruh pendidikan ibu terhadap mortalitas bayi? Pendidikan akan mempengaruhi pandangan hidup seseorang, khususnya seorang ibu. Dengan pendidikan yang tinggi dan cukup, seorang akan mampu menerima saran atau petunjuk yang berkaitan dengan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan, maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan saat anak sakit. Ibu dengan pendidikan tinggi akan lebih sulit untuk dipengaruhi oleh praktek-praktek tradisional yang akan merugikan perawatan kesehatan, dan mereka lebih mampu untuk mengubah kebiasaan tradisional ke arah yang lebih modern. Yang ketiga, pengetahuan ibu tentang kesehatan. Ini tergantung dari pendidikan yang diperoleh oleh seorang ibu. Semakin rendah pendidikannya, maka semakin rendah pula tingkat pengetahuannya terhadap kesehatan. Berikut tabel distribusi responden menurut tempat melahirkan di Kecamatan Sukowono tahun 2014. Berdasarkan tabel, bahwa responden lebih memilih melahirkan di bidan sebanyak 31 jiwa, atau sebesar 40,2%. Dengan alasan memilih tempat melahirkan di bidan, tidak adanya biaya yang dikeluarkan, karena mereka menggunakan kartu Jampersal. Berikut tabel distribusi responden menurut frekuensi kedatangan ke tempat pelayanan kesehatan selama kehamilan tahun 2014. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun responden aktif dalam kedatangan ke pelayanan kesehatan seperti posyandu dan praktek bidan, mereka tidak mendapatkan informasi sesuai dengan kesehatan ibu dan bayi. Sebenarnya, responden mengetahui pentingnya akan pemenuhan asupan makanan 4 sehat dan 5 sempurna dan kebutuhan gizi yang diperlukan saat ibu hamil. Namun, mereka tidak mampu membeli. Lalu bagaimana pengetahuan ibu tentang kesehatan terhadap mortalitas bayi? Masih banyak dari ibu yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan bayi, yang dapat mempengaruhi kesehatan seorang bayi dan ibu saat melahirkan atau saat telah dilahirkan. Yang keempat, pendapatan keluarga diperoleh dari penerimaan total tiap bulan responden dari suami. Menurut tabel distribusi responden menurut pendapatan keluarga di Kecamatan Sukowono tahun 2014,
menunjukkan bahwa sebagian pendapatan keluarga berkisar dari 300.000 sampai dengan 700.000. Sebanyak 38 keluarga dan bagian besar mereka bekerja sebagai buruh. Pendapatan keluarga tertinggi berkisar lebih dari 2 juta. Sebanyak 3 jiwa atau sebesar 3,9% yang bekerja sebagai PNS dengan pendapatan 3 juta per bulan. Pedagang bakso dengan pendapatan 6 juta per bulan sebagai pendapatan kotor yang terdiri dari suami bekerja sebagai pedagang bakso keliling, sedangkan responden sebagai penjual bakso di warung kecil. Lalu apa pengaruh pendapatan keluarga terhadap mortalitas bayi? Seseorang dengan pendapatan rendah akan menyebabkan kebutuhan rumah tangga sulit dipenuhi, sehingga kebutuhan akan gizi yang dikonsumsi juga akan terbatas. Yang kelima, status gizi. Kekurangan gizi merupakan penyakit utama yang menyebabkan mortalitas bayi. Menurut tabel 6, distribusi responden menurut jumlah status gizi berupa pemberian ASI dan makanan pendamping ASI pada bayi di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember pada tahun 2014. Berdasarkan data, tabel 6 menunjukkan bahwa bayi berusia 0-6 bulan yang diberikan ASI berjumlah 48 jiwa, sebesar 62,3%. Usia 0,6 yang tidak diberi ASI berjumlah 19 jiwa atau sebesar 24,7%. Usia 0,6 bulan yang diberikan ASI dan MPASI hanya 1 jiwa atau sebesar 1,3%. Sedangkan bayi usia lebih dari 6,11 bulan yang diberi ASI dan MPASI sebanyak 9 jiwa atau sebesar 11,7%. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya kesadaran responden untuk memberikan ASI kepada bayinya yang masih berusia 0-6%. Namun, ada penyebab lain bayi tidak diberikan ASI karena bayi meninggal kurang dari 4 jam disebabkan oleh penyakit. Lalu apa pengaruh status gizi terhadap mortalitas bayi? Jika dilihat dari pemberian ASI, semua bayi yang dilahirkan mendapatkan ASI sebelum meninggal, kecuali bayi yang hidup kurang dari 4 jam. Hampir semua responden tidak mengkonsumsi makanan 4 sehat dan 5 sempurna pada saat hamil dan menyusui, dikarenakan tidak adanya pendapatannya lebih untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti susu dan ikan yang kaya protein. Kondisi rumah yang kurang terawat juga berpengaruh pada mortalitas bayi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi di dalam rumah yang lembab, kurangnya pencahayaan, dan sinar matahari, lantai-lantai juga rata-rata dari tanah dan kondisinya kotor, tidak tersedia WC dan kamar mandi membuat seluruh anggota keluarga melakukan kegiatan MCK di sungai. Ini berarti memberikan kesempatan pada bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui fasilitas umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Sukowono, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, usia kawin pertama ibu yang rendah berpengaruh terhadap mortalitas bayi karena memiliki risiko kematian ibu dan bayi yang tinggi akibat ketidaksanggupan dan kondisi ibu. Yang kedua, pendidikan ibu berpengaruh terhadap mortalitas bayi. Mereka beranggapan bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting sehingga mempengaruhi mereka dalam pola berpikir yang masih tradisional. Yang ketiga, pengetahuan ibu tentang kesehatan berpengaruh terhadap mortalitas bayi. Meskipun mereka telah memilih melahirkan dengan bantuan bidan dan terlihat dari frekuensi responden mendatangi tempat pelayanan kesehatan, namun tidak sedikit dari mereka yang tidak mengerti tentang makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Dengan keterbatasan ekonomi mengakibatkan mereka tidak mampu dalam mengkonsumsinya. Yang keempat, pendapatan keluarga mempengaruhi mortalitas pada bayi. Semakin tinggi pendapatan keluarga, maka kebutuhan rumah tangga, gizi, dan kesehatan bayi dapat tercukupi dengan baik, sehingga jika pendapatan dalam keluarga rendah, maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, gizi, dan kesehatan bayi sulit terpenuhi. Status gizi yang menjadi variabel penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap mortalitas bayi. Status gizi terlihat dari makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil. Pada masa ini sangat menentukan kondisi bayi saat dilahirkan.
Dengan pemberian ASI dan MPASI yang sesuai, diharapkan mampu mengurangi kekurangan gizi pada bayi. Namun, dengan pendapatannya rendah, akan sulit bagi keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam makanan yang bergizi. Sekian hasil presentasi saya, Rara Monika. Bila ada kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah.